Kawan-kawan yang bergabung di ruangan webinar ini, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan menyelenggarakan diskusi publik untuk kesekian kalinya berkolaborasi antara fraksi Rakyat Indonesia dengan Bersihkan Indonesia. Tema yang kita angkat adalah pembangunan dan bencana alam, dosa oligarki derita rakyat. Sudah hadir beberapa narasumber, di antaranya ada Mbak Nur Hidayati dari Walhi Ekmas, kemudian ada Bung Ari Rompas dari Greenpeace Indonesia, ada Bung Merah Johansah dari Jatamnas, dan ada Mbak Siti Rahmameri dari YLBHI. Nah, kawan-kawan, tema diskusi kita kali ini tentu berhubungan dengan apa yang sedang terjadi. Memasuki tahun baru 2021, kita dihadapkan pada satu kondisi bahwa bencana alam terjadi di mana-mana. Ya, ada di Kalimantan Selatan, ada juga di daerah Sulawesi, Majene, ada juga di beberapa wilayah lainnya, termasuk tanah longsor di Sumedang. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut lama. Tetapi ada beberapa hal yang menarik dalam menyikapi bencana alam ini. Ada yang kemudian mengatakan bahwa ini faktor alam. Mungkin memang betul hari ini ada cuaca lagi ekstrim, tapi ada hal lain lagi yang mengatakan bahwa tata kelola sumber daya alam kita memang agak sedikit carut-marut. Kalau bicara cuaca, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau bicara sumber daya alam, tentu kemudian itu yang harus kita diskusikan baik-baik. Bagaimanapun juga dengan tata kelola sumber daya alam yang baik tentu akan mengurangi dampak ya dari bencana-bencana tersebut. Sudah hadir beberapa narasumber di sini, saya nggak mau berlama-lama di Jumat pagi yang kalau di tempat saya agak-agak mendung gitu. Mudah-mudahan di tempat kawan-kawan cerah. Saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Mbak Yaya. Mbak Yaya, waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Yaya. Ya, terima kasih kepada Kang Yogi, juga teman-teman semuanya, Bung Merah, Bung Ari Rompas, Mbak Rahma, dan teman-teman yang sudah hadir pada diskusi pagi hari ini. Ya, saya mau share screen. Jadi sebelum saya memulai pemaparan saya ya, saya ingin mengkoreksi sedikit nih tadi yang disampaikan oleh Kang Yogi. Jadi sebenarnya tidak ada itu yang namanya bencana alam ya. Artinya yang namanya bencana itu kan sebenarnya adalah akibat dari kombinasi ancaman yang ada, baik itu ancaman alamiah. Kalau konteksnya Indonesia itu ancaman alamiah itu letak Indonesia yang berada di lempeng bumi, itu udah nggak bisa diapa-apain ya, yang kemudian ini menimbulkan resiko terjadinya gempa bumi. Lalu letak Indonesia yang berada di cincin luas fisik dan tidak ada kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman. Kenapa kemudian terjadi bencana? Jadi sebenarnya bencana itu bisa dicegah, baik itu yang secara alam tadi, kondisi lempeng bumi dan gunung berapi, tapi kita memang tidak bisa mencegah adanya ancaman tadi. Nah, yang bencana yang kedua itu adalah yang terkait dengan hidrometeorologis. Nah, ini kalau di Walhi sebutnya bencana, nanti akan saya sampaikan. Nah, apalagi bencana ekologis ini benar-benar bisa sesungguhnya kita cegah untuk terjadi. Lalu yang kedua tadi yang ingin saya koreksi dikit juga soal cuaca ya, yang dibilang nggak bisa kita apa-apain. Sebenarnya itu juga tidak demikian adanya, itu bisa dicegah juga, nanti juga akan saya jelaskan di dalam presentasi.
Nah, hari ini kita memang bicara bencana dan oligarki, ini sangat relevan ya dengan kondisi saat ini, di mana di awal tahun ini kita menghadapi apa yang namanya panen bencana gitu dalam tanda kutip. Jadi bencana terjadi di mana-mana, memang kemudian dikatakan penyebabnya adalah cuaca ekstrim. Nah, kalau kami di Walhi melihat akar dari permasalahan bencana ini sebenarnya ada beberapa hal. Yang adalah tidak adil. Jadi di ini kita melihat bahwa sejak masa Orde Baru sampai hari ini kita menyaksikan bahwa sumber daya alam kita itu dikelola secara tidak adil. Walaupun konstitusi sudah menyatakan bahwa sumber daya alam, kekayaan alam itu adalah digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi kalau kita lihat dari izin yang ada, itu bisa dihitung kira-kira 60% daratan di Indonesia itu sudah dialokasikan untuk izin-izin korporasi. Ini yang seperti teman-teman lihat ya, ini izin-izin yang berbasis oleh korporasi. Jadi 60% itu dikuasai oleh korporasi. Sementara masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di wilayahnya itu seringkali harus diusir karena mereka dianggap tidak memiliki izin di situ, tidak memiliki balik ilegal. Ini kalau pasien bagaimana kita tinggi. Ini besarnya mana di Kalimantan ya. Jadi nggak heran itu kalau di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, semua itu ketika musim hujan, musim kemarau itu mengalami kebakaran hutan. Itu udah seperti rutin ya dialami. Memang banjir yang besar sekarang terjadi di Kalimantan Selatan, tapi sebenarnya setiap tahun bencana-bencana ekologis seperti banjir tadi terus berlangsung dan terus berulang. Nah, ini akar masalahnya. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana kita bicara soal transparansi. Tidak jelas sebenarnya luasan-luasan izin itu di Indonesia seperti apa. Ini kita bisa lihat beberapa versi data terkait HGU, perkebunan kelapa sawit, dan pada akhirnya di tahun 2019 Menteri Pertanian menetapkan bahwa saat ini luas tutupan sawit nasional itu 16 juta hektar, ya, itu kurang lebih kalau kita hitung 1,2 kali luas Pulau Jawa. Dan dari luas tutupan ini luas tutupan artinya yang secara real ya, ada fisiknya di lapangan itu bentuknya itu kebun sawit. Tapi sebenarnya dari 16 juta ini banyak juga yang belum memiliki izin gitu. Jadi ini memang kemudian menjadi satu hal bagaimana perusahaan-perusahaan juga memanfaatkan kelemahan pemerintah di dalam monitoring pemberian izin untuk melakukan aktivitas ilegal. Namun seperti sudah sering kita saksikan, mereka lebih kuat dari negara, perusahaan lebih kuat dari negara, karena kondisi saat ini sebenarnya juga menunjukkan mereka lah negara itu ya, karena tali temalinya yang sangat
kuat. Nah, ini kondisi saat ini, bagaimana tali temali tadi yang kita sebut oligarki ya. Oligarki ini perkawinan antara elit-elit ekonomi dan elit-elit politik. Kemudian membuat berbagai aturan-aturan regulasi itu untuk membesar posisi, semakin mengakumulasi kekayaannya. Ini studi yang dilakukan oleh Tempo ya, teman-teman Tempo bersama Auriga, itu menemukan bahwa hampir setengah dari anggota DPR RI saat ini terafiliasi oleh bisnis. Ini teman-teman sudah tahu. Dan kita bisa saksikan di tahun 2020 hasil dari perkawinan kekuatan ekonomi politik ini menghasilkan berbagai produk undang-undang yang kemudian memang bertujuan untuk semakin memperbesar kekuasaan dan kekayaan dari para oligark tersebut, seperti Undang-Undang Minerba, Omnibus Law Cipta Kerja, dan lain-lain. Nah, bagaimana dampaknya terhadap bencana dan konflik? Jadi akar permasalahan tadi, di mana terjadi tali temali bisnis dan politik, ditambah kemudian ketidakadilan yang secara inheren itu sudah ada di Indonesia ini sejak Orde Baru, ini yang kemudian mengakibatkan ujungnya itu dua sebenarnya, bencana ekologis dan konflik. Nah, ini yang kami catat selama 2020, ini yang ditangani oleh Walhi langsung ya. Kami menangani 18 kasus konflik yang meletus di Indonesia, itu terjadi di 12 provinsi. Tentunya catatan teman-teman lain yang ikut juga menangani kasus di luar ini semakin banyak. Dan sebenarnya ini hanya menggambarkan sebagian kecil saja dari berbagai konflik yang terjadi, yang juga disertai dengan kriminalisasi. Jadi pemerintahan kita pada saat ini adalah mereka menggunakan instrumen-instrumen legal, menggunakan peraturan-peraturan, menggunakan hukum untuk mengebiri atau membatasi kebebasan berekspresi dan juga aspirasi masyarakat yang merasa dimarginalkan atau diperlakukan tidak adil. Dan kalau kita lihat pada kejadian bencana, ini bisa kita lihat trennya ya, sejak 2015 sampai sekarang, itu sejak pemerintahan Joko Widodo itu memang terus mengalami kenaikan tren kejadian bencana hidrometeorologi. Jadi ini kejadian bencana hidrometeorologi ini yang terkait dengan alam, maksudnya terkait dengan cuaca ya, seperti curah hujan, longsor, banjir, lalu juga sekarang mulai muncul lagi peristiwa angin puting beliung yang juga dipicu oleh perubahan iklim. Nah, curah hujan tinggi tadi ini sebenarnya adalah akibat yang merupakan dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim, di mana Indonesia itu juga sebagai salah satu penyumbang dari pemanasan global, karena kita menggunduli hutan, menghancurkan lahan gambut, yang semuanya itu menyebabkan emisi gas rumah kaca, belum lagi kebakaran hutan, serta maraknya pertambangan batu bara dan pembakarannya untuk PLTU. Jadi sekarang sebenarnya kita sedang berada dalam lingkaran setan, karena dampak perubahan iklim berupa cuaca ekstrim, curah hujan tinggi, angin puting beliung itu mengenai kita, tapi kita tidak sadar terus melakukan eksploitasi, sehingga ibarat sekarang kita ini sedang menggali lubang kubur kita sendiri. Nah, di tahun 2020 sendiri, ini data dari BNPB, bagaimana jumlah kejadian bencana ya, ini baru masih sampai awal Desember, saya belum menemukan, saya tadi coba browsing sampai tanggal 31 Desember belum ada infografisnya. Nah, ini yang terbaru yang bisa saya dapatkan. Jadi terdapat
kejadian 2.695 kejadian bencana yang terdiri atas paling banyak itu bisa kita lihat banjir, ya. Lalu yang kedua itu puting beliung. Nah, ini banyak ahli iklim mengatakan peningkatan frekuensi atau peristiwa puting beliung itu juga diakibatkan oleh perubahan iklim, ya, dipicu oleh perubahan iklim. Dan yang ketiga itu paling banyak adalah tanah longsor. Nah, nanti di musim kemarau ini kita bisa lihat nih kekeringan ini akan menjadi yang jumlahnya meningkat serta karhutlah. Jadi kita ini ibaratnya sebenarnya sekarang ini tidak mengambil pelajaran dari yang sebelum-sebelumnya. Bencana ini terus berulang, berganti-ganti sejalan dengan pergantian musim, dan jumlah orang yang menderita juga tidak sedikit, ya. Ini di tahun 2020 5,7 juta orang itu menderita dan mengungsi. Jadi orang Indonesia menjadi pengungsi di negaranya sendiri. Mungkin ini seperti orang korban perang gitu, ya, yang harus mengungsi. Tapi kalau di Indonesia itu pengungsinya pengungsi ekologis gitu. Mereka harus keluar dari rumahnya, pindah ke tempat lain karena ancaman bencana tadi. Dan bisa kita lihat berapa fasilitas umum, fasilitas sosial yang rusak. Nah, ini kan nggak pernah dihitung, ya, oleh pemerintah dalam kemudian bicara soal pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Padahal setiap tahun kita membuang uang. Jadi yang biaya-biaya ini harus ditanggung oleh masyarakat, gitu, tidak pernah dihitung di dalam neraca ekonomi pemerintah, karena ya pemerintah mengeluarkan dana seadanya aja untuk menanggung biaya-biaya kerugian yang dialami oleh warga. Nah, itu saya pikir sebagai pembuka, ya, untuk memancing diskusi kita, dan nanti saya kira yang lain, teman-teman yang lain akan memberikan data-data yang lebih detail juga. Terima kasih, Kang Yogi. Oke, terima kasih Mbak Yaya. Tadi Mbak Yaya udah menjelaskan banyak hal. Yang pertama itu, ya, bahwa cuaca ekstrim ini diakibatkan karena ada perubahan iklim dan pemanasan global, yang tentu perubahan iklim dan pemanasan global tersebut diakibatkan karena ada deforestasi yang sangat besar jumlahnya, terus ada juga upaya-upaya pertambangan hingga pembakaran batu bara gitu, ya, yang itu juga mengakibatkan perubahan iklim. Tadi di awal juga Mbak Yaya menjelaskan bagaimana kemudian penguasaan ruang dengan memperlihatkan curah izin. Saya membaca curah izin yang sangat lebat dan kerap gitu, ya, di Indonesia. Juga perluasan HGU, terutama HGU sawit yang juga sangat besar, sampai 16 juta hektar lebih. Terus kemudian saya juga Mbak Yaya menceritakan tentang bagaimana tren iklim di Indonesia. Tren bencana di Indonesia dan seterusnya. Baik, berikutnya saya ingin ke Bung Ari Rompas. Ya. Silakan Bung Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk menghemat waktu saya langsung, ya, ke pemaparan. Pertama-tama memang tadi Mbak Yaya sudah menjelaskan skala landscape di Indonesia, ya. Saya akan lebih fokus atau zoom in ke wilayah Kalimantan Selatan, di mana banjir yang terjadi. Presiden mengatakan ini karena hanya curah hujan yang tinggi, padahal kita ketahui Kalimantan Selatan itu sudah pada dalam tahapan kritis dalam konteks ekosistemnya, termasuk juga bencana-bencana yang terjadi. Jadi saya mau memaparkan apa yang terjadi di Kalimantan Selatan dengan data-data yang kami kumpulkan sejauh ini, ya. Karena disinilah kita kemudian melihat bahwa bagaimana bencana banjir di Kalimantan itu terhubung erat dengan beberapa faktor, termasuk apa yang dikatakan Mbak Yaya tadi, bagaimana perubahan iklim itu juga ikut berkontribusi terhadap
kejadian banjir di Kalimantan Selatan. Jadi dalam konteks ini memang tidak tunggal. Kalau kita mau melihat bencana banjir, itu ada beberapa kombinasi ya. Jadi memang pernyataan Jokowi itu hanya menyalahkan terkait dengan curah hujan, itu tentu tidak bisa diterima. Karena fakta-fakta di sini kami coba akan memaparkan secara teknis dan secara detail apa yang terjadi di sana. Jadi banjirnya memang tidak tunggal, kemudian kekeringan dan curah hujan ini menjadi sensitif ya, berkaitan dengan perubahan iklim tentu. Karena wilayah ini sebenarnya bukan hanya terjadi banjir, tapi sering terjadi kebakaran. Nanti data-datanya saya akan paparkan. Yang tentu yang kalau dikaitkan dengan diskusi ini, yang terus mendapatkan atau mengakumulasikan keuntungan ini sesungguhnya adalah para perusahaan-perusahaan besar yang terus perusahaan-perusahaan yang terus mendapatkan keuntungan, dan juga oligarki yang juga berkombinasi dan terhubung erat dengan para bisnis-bisnis perusahaan yang melakukan aktivitas khususnya di Kalimantan. Saya mau menyampaikan dalam konteks Kalimantan ya, bagaimana tadi ini akumulasi penghancuran dari hutan di Kalimantan. Dan kemudian yang saat ini terjadi, kita sedang memanen bencana banjir dan juga bencana kebakaran hutan. Itu dua bencana yang memang paling sering terjadi di Kalimantan. Itu terhubung erat dengan deforestasi, kemudian bagaimana komoditas-komoditas dari kayu alam, kemudian sawit, kemudian juga beralih ke tambang. Itu adalah proses-proses komoditas yang kemudian diberikan izin oleh pemerintah yang menghancurkan hutan hutan Kalimantan saat ini. Jadi beberapa komoditas, misalnya komoditas dari pertengahan tahun 70-an, setidaknya setengah dari total ekspor kayu keras itu tropis berasal dari Kalimantan. Kemudian juga begitu juga dengan produksi cadangan batu bara terbesar ada di Indonesia. Produksi dan cadangan batu bara berada di Kalimantan untuk kebutuhan ekspor dan juga penyuplai PLTU batu bara. Menyuplai juga energi kotor. Jadi tadi lingkaran setan yang disampaikan Mbak Yaya ini sebenarnya betul-betul berada di depan mata, dan itu sedang di Oscar-kan di kasus di banjir di Kalimantan. Tentu dari komoditas-komoditas ini telah merubah bentang alam, dan itu telah berimplikasi serius terhadap bencana yang ada di depan mata kita. Nah, ini lebih banyak memang saya mau coba sajikan ke data-data spasial. Bagaimana kalau kita lihat ini Pulau Kalimantan, dan saya mau melihat batasan ekologisnya itu berbasiskan pada Das Barito, karena batasan-batasan administrasi itu kemudian tidak bisa dilihat dalam konteks bagaimana bencana ini terjadi. Jadi kita menggunakan pendekatan das ya. Nah, kalau kita lihat dari data ini, kalau yang hijau tua itu forest cover sekarang, tutupan hutan sekarang di Kalimantan, dan yang hijau muda ini itu forest cover dari tahun 90 ya. Jadi kalau kita melihat Das Barito ini sesungguhnya tinggal hijaunya ada di atas gitu. Kalau di bawah ini, kalau yang di Das Kalsel ini itu tinggal sedikit sekali. Jadi yang hijau muda ini udah hilang hutannya gitu. Nah, apa hubungannya sebenarnya dengan kejadian bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan khususnya? Jadi luas Das Barito itu 6,2 juta hektar. Tutupan hutannya itu sekitar 3,5 juta atau 49%. Jadi sudah lebih kurang dari 50%. Nah, di dalam Das Barito ini dan juga di wilayah banjir ini ada juga Das Maluka ya, yang itu berkisar 88.000. Tutupan hutannya 854 hektar ya, atau udah nggak sampai 1%. Jadi sudah kritis sekali yang Das Maluka yang di bawah ini kalau kawan-kawan lihat. Nah, ini luasan-luasannya nanti mungkin lebih agak teknis sesungguhnya, tapi saya mau menunjukkan di sini. Di sini wilayah bagaimana itu terkoneksi. Lokasi banjir yang titik-titik merah, kemudian wilayah izin usaha pertambangan,
yang sudah operasi produksi ya, itu terkoneksi ya. Kalau kita lihat merah-merah dan ini konsesinya. Begitu juga yang di wilayah Das Martapura. Kita lihat lagi dengan konsesi lainnya, sawit, kemudian ada HTI juga, dan ada palm oil cover ini juga sawit yang sudah tertanam. Jadi kalau kita melihat di sini perubahan-perubahan deforestasi itu kemudian berubah menjadi kebun sawit. Nah, lagi-lagi tetap terkoneksi dengan wilayah-wilayah banjir ya. Nah, kita lihat ini bagaimana sesungguhnya wilayah Das Subdas Barito, khususnya di 3 subdas ini yang menjadi banjir. Yang orange ini itu adalah bekas kebakaran dari 2015 sampai 2019. Jadi kebakaran yang berulang ya. Jadi sesungguhnya di wilayah ini bencananya itu bukan hanya banjir, tapi dalam 5 tahun terakhir ini kebakaran hutan terjadi. Ini luas sekali juga terjadi di sini. Nah, untuk ketika kita lihat genangan-genangan banjir itu berada di lokasi-lokasi ini. Jadi kegiatan eksploitasi tambang ada di sini, dan wilayah yang sebelah selatan ini sesungguhnya menunjukkan wilayah yang pegunungan beratus ya, yang tutupan hutannya tinggal sedikit sesungguhnya. Jadi hulu-hulu sungai dari 3 subdas ini dari Meratus dan kemudian dia mengalir ke Das Barito, ke Sungai Barito. Nah, ini yang kemudian saya mau sampaikan sesungguhnya bahwa fakta di Kalimantan Selatan ini menunjukkan bagaimana deforestasi dan penggunaan tata guna lahan itu berkontribusi sangat nyata terhadap terjadinya banjir di Kalimantan Selatan. Jadi membantah apa yang disampaikan sama Presiden dan juga narasi pemerintah yang kemudian tidak mau melihat persoalan tata guna lahan, tapi hanya melihat pada curah hujan, tentu tidak diterima dengan data-data yang kemudian kami sampaikan ini. Jadi sangat jelas sekali ya kalau kita lihat di sini bagaimana banjir, genangan banjir, kemudian bekas kebakaran hutan, kemudian konsesi-konsesi yang ada di wilayah ini. Nah, ini kalau kita melihat kekritisan di wilayah ini, itu di subdas negara. Kalau kita masuk ke subdas, itu akan kelihatan sekali. Itu rata-rata sudah tidak ada di ambang batas 30% ya. Konsesi luasannya dan jumlahnya itu di Das Barito itu ada 94 kelapa sawit, kemudian ada 19 izin HTI, ada 34 APH. Ada tambang 354. Tambang ini menjadi sangat signifikan banyaknya di wilayah ini karena memang lokasi cadangan batu bara berada di lokasi-lokasi ini. Nah, jadi kalau kita lihat juga total konsesi itu telah mengambil hampir di tiga subdas ini, di Das Barito ini ada 53% itu lokasi wilayah ini sudah diberikan izin konsesi ya, jadi sudah 53%. Jadi tadi tutupan hutannya tinggal sedikit, di bawah 50% juga, kemudian izin konsesinya juga ada 53% dari total wilayah di sini. Nah, ini tutupan hutannya. Kalau kita melihat ke subdasnya, jadi subdas negaranya ini tinggal 16%. Kemudian subdas Martapura ini 20%. Kemudian subdas Alalak ini bahkan sudah nggak sampai 0%. Nah, ini titik-titik yang menjadi lokasi-lokasi banjir yang sedang terjadi di Kalimantan Selatan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana sebenarnya kekritisan wilayah-wilayah lokasi ini sangat signifikan, dan itu kemudian terjadi banjir. Nah, ini areal terbakar. Kalau di wilayah Das Barito ini itu ada 1,6 juta yang di 3 subdas ini ya.
yang terjadi kebakaran. Jadi itu luasannya cukup signifikan juga. Jadi dua bencana tadi itu sangat berkaitan erat. Nah, tadi sebenarnya apa yang mau disampaikan sama Mbak Yaya memperkuat sebenarnya bagaimana perubahan iklim ini berimplikasi terhadap terjadinya dampak banjir di Kalimantan Selatan. Jadi sudah ada banyak riset sesungguhnya. Jadi kejadian-kejadian terbaru ini itu menunjukkan bahwa bencana alam sudah ada di depan mata. Kemudian yang paling parah sayangnya Indonesia menjadi salah satu dari 9 negara Asia yang paling terdampak pada perubahan iklim. Tapi dalam sebuah survei di 23 negara menempatkan masyarakat Indonesia di urutan tertinggi yang tidak percaya pada pemanasan global dipicu oleh manusia. Sehingga kemudian itu narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga mentransformasi pengetahuan bagi masyarakat Indonesia denial terhadap perubahan iklim. Ini juga tantangan yang harus kita hadapi ke depan. Tadi Mbak Yaya sudah mengatakan bencana ini telah mendorong terjadinya pengungsi iklim ya, kalau bahasa kita, karena kemudian akibat dari dampak itu kemudian terjadi pengungsi iklim. Nah, saya mau mengatakan ada sebuah riset yang menghubungkan bagaimana perubahan iklim itu terjadi cukup erat terkait dengan bencana-bencana banjir kebakaran hutan yang semakin meningkat di wilayah ini. Karena di Kalimantan Tenggara ya, beberapa das di Kalimantan Tenggara termasuk di Kalimantan Selatan maksudnya, itu kehilangan 40% sampai 75% hutannya. Ini jadi das ini memiliki frekuensi suhu yang jauh lebih tinggi di atas 31 derajat. Nah, daerah aliran sungai di utara dan barat Laut Kalimantan yang telah kehilangan 5% sampai 25% tutupan hutannya, itu mempertahankan iklim yang lebih stabil. Jadi kalau di bagian-bagian barat itu masih agak sedikit stabil. Nah, kesimpulan dari sini, dasi dengan kehilangan hutan 15% mengalami penurunan curah hujan sekitar 15%. Artinya memang akumulasi terhadap kerusakan hutan di Kalimantan itu telah mempengaruhi meningkatkan suhu harian lokal dan suhu ekstrim di wilayah-wilayah ini. Itu juga mendorong bagaimana perubahan iklim berkaitan erat dengan situasi ini. Ini 3 hal yang menjadi penting bagi kami adalah perubahan tata guna lahan dan laju deforestasi, itu salah satu faktornya, perubahan iklim dan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, karena perubahan tutupan hutan itu untuk perkebunan, termasuk juga bekas lubang tambang itu tidak lagi menyerap air dan jumlah besar karena kekurangan fungsi penyangga dan mengalir langsung ke sungai, sementara kapasitasnya terbatas. Ini yang kemudian sering digunakan narasi oleh pemerintah juga. Saya kira itu mungkin ini hal-hal yang secara teknis, tapi memang saya ingin menyampaikan bahwa bencana-bencana ini berkaitan erat dengan akumulasi perubahan tata guna lahan, termasuk juga dengan perubahan iklim yang sudah ada di depan mata. Saya kira itu nanti kita banyak diskusi di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rompas. Saya rasa penjelasan Bung Rompas itu menghancurkan mitos yang selama ini dibangun oleh pemerintah ya ketika menghadapi banjir dengan dalih-dalih yang cuaca dan lain sebagainya. Tadi Bung Rompas di akhir menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia termasuk denial terhadap perubahan iklim. Sementara di awal juga, padahal Bung Rompas sudah menjelaskan banyak hal, termasuk dari awal banget tuh ekspor kayu keras dari Kalimantan itu sangat besar-besaran, eksploitasi batu bara sebagai sumber energi kotor, baik untuk diekspor ataupun untuk sumber bahan bakar PLTU, terus berkurangnya tutupan hutan di sepanjang Das Barito, dan tadi juga Bung Rompas menyampaikan bahwa lokasi banjir itu sangat berhubungan atau berkaitan dengan izin tambang, HTI, sawit, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang juga tadi disampaikan oleh Bung Rompas adalah bagaimana menjaga, salah satunya adalah ekosistem di Gunung Meratus, Pegunungan Meratus itu sudah berkurang. Saya menjadi teringat kepada
agenda kampanye teman-teman di Kalimantan Selatan diantaranya adalah Save Meratus. Jadi ini juga saya rasa satu hal yang penting untuk kita cermati terus dan kita dukung tuh upaya untuk melindungi Pegunungan Meratus. Baik, terima kasih Bung Rompas. Paparan Bung Rompas tadi kalau buat saya itu adalah meruntuhkan mitos tentang bencana yang selama ini sering dijadikan propaganda oleh pemerintah. Berikutnya saya akan ke Bung Merah Johansah. Selamat pagi Bung Merah. Bung Merah mungkin juga akan bercerita banyak hal, termasuk juga dari aspek oligarki mungkin, dan banyak hal lah. Karena Bung Merah juga sangat terhubung erat dengan kondisi di Kalimantan saya rasa. Silakan Bung Merah. Baik, makasih Kang Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Suara terdengar ya? Jelas Bung, jelas Bung. Saya coba melanjutkan saja sebenarnya apa yang sudah dimulai oleh teman-teman sebelumnya, Mbak Yaya, kemudian Mas Ari Rompas, gitu. Saya coba share screen. Saya melanjutkan mungkin juga sekaligus menyampaikan temuan-temuan Jatam lah yang kemarin barusan kita keluarkan lewat catatan akhir tahun dan proyeksi 2021. Jadi dari diskusi kami di Jatam, kami melihat bahwa sekarang sudah terjadi strain baru. Jadi kalau kita bicara pandemi pandemi tambang gitu ya, pandemi oligarki tambang ini ada strain barunya. Nah, strain barunya ini membuat dia bermutasi dan membuat tambang ini, bisnis tambang dan ekspansinya ini jauh lebih ganas daripada sebelumnya gitu ya. Salah satunya itu adalah tentu saja sirkuit politik elektoral kita. Jadi bisnis pertambangan ini betul-betul secara sungguh-sungguh menunggangi atau memanfaatkan setiap momentum politik elektoral untuk memperkuat imunitas mereka. Jadi mereka semakin kuat, rakyat dan alam semakin dilemahkan. Gitu. Yang kedua adalah mereka juga memanfaatkan atau menunggangi pandemi. Jadi situasi pandemi coronavirus ini menjadi situasi mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satunya kalau kita mau lihat beberapa waktu ini adalah sejumlah regulasi ya, sejumlah undang-undang yang dipaksakan di tengah pandemi yang isinya mayoritas dominan itu menguntungkan oligarki tambang gitu. Mulai dari banyak undang-undang sebenarnya semenjak revisi undang-undang KPK juga ya dan undang-undang yang lain. Tapi yang berkaitan langsung dengan tambang mungkin saya harus sebut undang-undang pertambangan tentu saja, revisi terhadap undang-undang 4 tahun 2009 menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang minerba ya. Lalu juga undang-undang nomor 11 tahun 2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya juga sebenarnya sangat berpihak pada kepentingan pebisnis tambang. Termasuk di dalamnya proyek-proyek strategis nasional, rencana ibu kota baru dan seterusnya. Itu satu rangkaian semua. Jadi kesimpulannya memang tahun 2020 lalu itu adalah tahun panen hasil dari ijon politik selama ini yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pertambangan gitu. Makanya Jeffrey Winter bilang sekarang ini oligarkinya udah nggak malu-malu. Mereka bukan hanya membiayai kandidat, mereka juga menjadi kandidat dan duduk bahkan di kekuasaan. Jadi mutasinya udah sangat ganas gitu. Kalau menggunakan metafora pandemi saat ini. Nah, jadi bahkan Pilkada 2020 itu berubah bukan memilih pemimpin
satu daerah, tapi pilkada kemarin itu adalah memilih calon-calon operator ekstraktif gitu. Calon-calon pemimpin proyek gusur, tebang, keruk secara serentak. Nah, itu terlihat dari di 270 wilayah ini kebanyakan yang menang dalam pilkada ini orang-orang yang terafiliasi dengan kepentingan bisnis tambang di banyak tempat gitu. Nanti kita sedang siapkan juga laporannya, nanti kita bisa laporkan siapa aja yang menang itu. Lalu juga PSN, Proyek Strategis Nasional, itu bahkan menjadi satu bab khusus ya. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu ada satu bab khusus yang memasukkan PSN itu menjadi inti dari kebijakan Cipta Kerja gitu. Ada 131 proyek di situ. Dan kalau dihitung dari sisi kita lihat sisi energi ya, karena kita bicara soal termasuk keselamatan iklim. Jadi ada 13 ribuan megawatt ya, 13.615 megawatt dari 56 proyek PLTU batubara yang masuk di dalam 131 proyek strategis nasional itu. Jadi memang Indonesia semakin menjauh dari semua komitmen yang dibicarakan, yang disampaikan mengenai iklim. Semua komitmen itu basa-basi aja, karena isi Undang-Undang Cipta Kerja, terutama isi PSN ini adalah proyek-proyek energi batubara lagi gitu. Nah, karena ini ingin menyelamatkan modal atau sumber dari kekuasaan politik oligarki saat ini. Lalu yang kedua yang ingin dilaporkan adalah soal ibu kota baru yang masih juga dipaksakan gitu, meskipun di masa pandemi ini. Salah satunya adalah dengan didorongnya SWF ya. Jadi Sovereign Wealth Fund gitu. Jadi lembaga pengelola investasi yang sekarang sedang diluncurkan, dan nampaknya itu berkembang, tidak hanya proyek di ibu kota baru, tapi juga proyek-proyek lain. Intinya adalah bagaimana mengumpulkan uang dari banyak investor, kemudian merubahnya menjadi berbagai proyek investasi. Dan saya juga lihat, teman-teman juga melihat bahwa rancangan undang-undang ibu kota baru itu juga udah dimasukkan lagi dalam prolegnas. Padahal situasi saat ini sedang krisis ya. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana ibu kota baru ini nanti akan menjadi memiliki daya hisap terhadap pembongkaran dan pengerukan sumber daya alam jauh lebih tinggi gelombangnya daripada sebelumnya, karena butuh material, butuh energi, diperkirakan ada 5.500-an megawatt dibutuhkan untuk listrik bagi penduduk nanti di ibu kota baru, karena akan ada tambahan penduduk, dan itu artinya akan bongkar lagi batu bara, yang paling cepat ya batu bara kan, lalu berbagai rencana proyek energi kotor lainnya. Nah, yang ketiga sekarang yang perlu dilaporkan, ini tren 2020 dan juga nanti akan 2021 akan lebih kencang lagi, yaitu rencana baterai mobil listrik, baterai kendaraan listrik dan industri mobil listrik. Ini akan, prediksi kami ke depan ini akan menjadi ruang bancakan baru bagi para oligarki, ya, atau ini menjadi ruang bagi yang disebut sebagai ekstraktivisme hijau. Jadi ekstraktivisme hijau ini adalah satu label bagi ekstraksi bahan-bahan mineral, logam, material untuk memenuhi kebutuhan baterai yang disebut-sebut dikasih cap oleh pemerintah, dan banyak yang lain menyebut bahwa ini sebagai low carbon economy atau ekonomi karbon rendah, bagian dari untuk dikasih label ramah lingkungan. Padahal sebaliknya, di balik proyek baterai mobil listrik ini, hulu sampai hilirnya adalah rantai penderitaan dan pengerusakan lingkungan luar biasa, dan juga berakibat pada krisis iklim juga gitu. Mulai dari pembongkaran nikel yang akan menyebar ke Indonesia bagian timur. Jadi saya ngelanjutin aja, tadi mungkin lebih banyak bicara Kalimantan, saya akan bicara ke Indonesia bagian timur.
Jadi pembongkaran nikel sekarang berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan sebagian, Sulawesi Tenggara, kemudian Maluku, Halmahera, kemudian ke Papua Barat. Daerah-daerah ini sebagian adalah rangkaian pulau-pulau kecil di Indonesia yang dikuasai oleh tambang-tambang nikel, dan sedang dibangun 2 pusat industrinya, yaitu IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, dan juga IWIP, Indonesia Weda Industrial Park gitu ya, di Halmahera. Daya rusaknya luar biasa, dan mereka juga punya rencana untuk membuang tailing sampai ke laut gitu. Pembuangan tailing sampai ke laut ini, dan ini dipicu juga oleh pembangunan smelter ini. Ya, jadi akan ada lebih dari 29 smelter nikel yang direncanakan dan atau ditarget oleh pemerintah, dan ada mobilisasi batu bara. Jadi di balik cerita baterai yang menggunakan komponen nikel ini, itu ada mobilisasi batu bara juga, karena smelter-smelter ini tidak bisa mengolah pabriknya kalau dia tidak punya pasokan energi listrik. Nah, energi listrik yang paling mudah didapatkan adalah batu bara. Jadi ada mobilisasi 4.200 megawatt ke apalagi daerah-daerah pusat-pusat industri nikel dan baterai. Dan pembuangan tailingnya menjadikan Morowali, perairan Morowali dan juga perairan Pulau Obi itu sebagai toilet atau kloset dari industri tambang ini, setelah sebelumnya Newmont di Batu Hijau juga membuang tailingnya ke laut. Nah, kami mencatat konflik pertambangan itu meningkat drastis sepanjang 2014-2019, terutama 2020 ini ada 45 konflik dan luasnya 700-an ribu hektar, setara dengan 3 kali luas Hong Kong. Dan kalau di total semenjak 2014 sampai 2020, luasnya sudah 1,6 juta ini, konflik-konflik yang berkaitan dengan pertambangan ini. Nah, celakanya penyelesaian dan penanganan kasus sangat buruk oleh pemerintah, termasuk di Komisi Informasi Publik KIP. Ada sejumlah aduan masyarakat korban tambang, permohonan informasi dan sengketa informasinya tidak diproses dengan baik oleh Komisi Informasi Publik. Lubang tambang dari amatan Jatam melalui citra satelit, kemudian dioverlay dengan konsesi, kami menemukan 3.092 lubang, dan korban terus berjatuhan. Semenjak 2014 sampai 2019 ada 144 korban yang tewas di lubang tambang. Sepanjang 2020 saja terdapat 24 korban, itu termasuk yang di Kalimantan Timur ya, yang ada totalnya 39. Jadi seluruh total korban lubang tambang semenjak 2014 168 korban. Baru-baru ini terjadi lagi di Kalsel ya. Kalau kita lihat ada beberapa pekerja tambang yang tertimbun ketika melakukan penambangan. Konflik makin buruk juga, kriminalisasi sangat tinggi, dan kalau kita lihat kriminalisasi ini sudah mengundang korban hingga 69 orang hanya di tahun 2020. 6 daripada orang yang dikriminalisasi itu adalah remaja atau anak-anak. Jadi anak-anak dan remaja yang ikut demonstrasi menolak tambang itu juga dikenakan pasal-pasal kriminal lewat berbagai undang-undang oleh aparat hukum gitu. Begitu juga sepanjang 2014 sampai 2020 jika ditotal ada 269 korban kriminalisasi pertambangan ini. Mereka menggunakan 20 pasal yang tersebar di 7 undang-undang. Jadi seluruh undang-undang, jadi parlemen atau DPR ini, undang-undang yang dia lahirkan menjadi alat untuk mengkriminalkan warga. Sehingga status kita sebenarnya adalah calon kriminal. Kapan saja saya bisa dikasih label sebagai kriminal menggunakan undang-undang apa saja gitu. Contohnya yang terjadi di Sulawesi Selatan. Para nelayan di sana, Pak Mandre itu menolak tambang pasir laut di Sulsel, di Kepulauan Sangkarang berhadapan dengan Bos Kalis. Nah, kepolisian kemudian menangkap dia karena dia pada suatu saat dipaksa menerima amplop oleh perusahaan. Amplop ini tujuannya adalah sebagai suap untuk mendapatkan persetujuan Pak Mandre dan masyarakat. Tapi Pak Mandre dan masyarakat menolak, kemudian merobek
amplop itu ternyata di dalam amplop itu ada uang. Kemudian kepolisian menggunakan pasal dan undang-undang penghinaan mata uang gitu. Jadi seluruh undang-undang bisa dipakai untuk menjerat dan mengkriminalisasi. Jatam juga menemukan 16 aktor purnawirawan baik polisi maupun militer ya TNI yang terhubung dengan bisnis-bisnis pertambangan, sehingga saat ini memang melampaui Orde Baru, sudah neo Orde Baru karena aparat hukum, kemudian aparat keamanan itu ikut campur baur dalam pusaran oligarki bisnis pertambangan. Nah, ini beberapa slide yang terakhir adalah hubungannya dengan bencana. Jadi kami memetakan berapa sih jumlah tambang yang berada di daerah rawan dan risiko bencana. Karena kan Presiden Jokowi setahun yang lalu pernah ngomong jangan kasih izin, termasuk izin pembangunan apapun di kawasan-kawasan rawan dan rentan bencana gitu. Tapi kenyataannya kita menemukan ada 104 konsesi pertambangan mineral dan batu bara di seluruh Indonesia berada di kawasan yang beresiko tinggi gempa gitu. Dan kebanyakan sudah diprotes oleh masyarakat juga gitu ya. Termasuk PLTU batubara yang terus dipaksakan berada di kawasan resiko gempa dan juga rawan tsunami gitu ya. Ada 10 PLTU batubara itu. Begitu juga di Sulawesi, izin-izin tambang masih dikeluarkan meskipun berada di kawasan rawan resiko bencana. Nah, dari itu semua kita melihat termasuk juga masalah di Kalimantan Selatan. Saya menyambung yang dimulai oleh Bung Rio tadi. Kami melihat bahwa selama ini hutan dan lingkungan justru rusak ketika diurus oleh negara. Dan semua rezim harus bertanggung jawab. Kalau kita lihat di media beberapa waktu terakhir, ada upaya untuk saling lempar kesalahan. Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang sekarang melempar kesalahan bahwa penerbitan izin tambang paling banyak itu pada periode 2004-2014 gitu ya, atau sebelumnya juga. Padahal yang nerbitin izin pinjam pakai kawasan hutannya ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang negara kita ini krisis gagasan atau wawasan kebangsaan, saling menyalahkan, buang badan gitu dan tidak mau bertanggung jawab. Ya semuanya harus dimintai pertanggungjawabannya gitu. Dan orang-orang ini kan orang-orang partai semua yang selama ini mengurus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah elit-elit pucuk partai dan memiliki relasi dengan partai politik, sehingga partai politik juga bertanggung jawab atas rusaknya lingkungan, berkontribusi terhadap bencana yang terjadi saat ini, bencana ekologi yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat seluruh izin pinjam pakai kawasan hutan itu sangat luas bagi industri ekstraktif, luasnya 2 kali Kabupaten Bogor, ya, lebih dari 400-an ribuan hektar itu, 200 ribuan hektarnya dikeluarkan pada di atas 2015, 2014 ke atas. Dan untuk pertambangan itu kalau dari Orde Baru ada 590.000 hektar sampai sekarang itu ada 2015 sampai 2020 ada 131.000 hektar. Dan Kalsel itu menunjukkan terjadi satu jenis pengungsi baru, tadi disebut oleh Mbak Yaya juga, pengungsi sosial ekologi akibat bencana izin. Jadi kita jangan menyebut ini bencana alam, kita sebut ini bencana izin ya, karena memang bukan curah hujan tapi curah izin. Jadi ini menunjukkan bahwa hutan rusak karena diurus oleh negara dan KLHK, termasuk juga SDM dan semua instrumen perizinan lainnya yang ditunggangi oleh kepentingan korporasi. Ini peta izin-izin tambang di sekitar daerah dan sungai, Balangan, Tabalong gitu ya, dan seterusnya. Ini lubang-lubang tambangnya, kami menemukan ada 814 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi di seluruh Kalimantan Selatan. Paling besar ada di Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan itu juga 2 kabupaten yang paling parah ya banjirnya akhir-akhir ini di Kalimantan Selatan. Sebagai penutup, kami di Catahu itu tidak mengeluarkan rekomendasi karena menurut kami memberikan rekomendasi kepada negara yang sudah jelas-jelas diisi oleh kepentingan pengusaha menjadi perbuatan yang mubazir, sehingga kami mengganti dengan kalimat seruan gitu.
Jadi seruan kami melihat bahwa saat ini bisnis tambang telah menunggangi politik, menunggangi juga pandemi. Jadi strain baru ini lebih berbahaya, lebih ganas, gitu, berkali-kali lipat daripada oligarki tambang sebelumnya. Apalagi mereka sudah menguasai politik elektoral, pilkada dan seterusnya. Lalu juga narasi pemulihan tahun 2021 akan mereka bajak lagi karena pemulihan ekonomi akan dipelintir nanti dengan membangkitkan lagi ekonomi dari sektor industri ekstraktif. Salah satunya adalah mobil listrik itu atau baterai listrik itu akan dipakai dengan kerangka pemulihan ekonomi. Padahal ini adalah pemulihan ekonominya oligarki gitu. Jadi itu yang mereka akan lakukan. Narasi ini akan ditunggangi termasuk lewat low carbon economy tadi. Gitu. Mereka memanipulasi slogan hijau, slogan ramah lingkungan untuk mengusung jenis ekstraktivisme baru yang tadi membongkar nikel itu, karena Indonesia memang memiliki cadangan nikel cukup besar saat ini, dan nikel bagian dari komponen baterai listrik selain yang lain seperti kobalt gitu ya. Dan itu sudah menjadi isu global juga ya. Ada namanya material konflik. Jadi di banyak tempat pembongkaran kobalt misalnya di Kongo itu menyebabkan konflik, terlibat dalam pembiayaan gelap terhadap perang saudara dan perang pembiayaan terhadap perang gitu, termasuk juga keperbudakan anak-anak gitu. Itu di Kongo gitu. Di Indonesia saya kira penghancuran pulau-pulau kecil nanti akan dikorbankan, termasuk masyarakat adat, karena yang tinggal di pulau kecil itu mayoritas adalah masyarakat adat gitu. Lalu euforia baru meninggalkan 2020 ke 2021 sebenarnya nggak mengubah apa-apa, karena bagi rakyat di wilayah Keruk yang menjadi korban tidak ada perubahan, karena tidak ada perubahan juga terhadap sistem yang ada. Oligarki masih kokoh berkuasa, undang-undang pemilunya nggak dirubah, tetap yang berkuasa partai-partai raksasa itu gitu. Justru dirampok gitu. Jadi kami rasa penting di forum ini kita sama-sama menyatukan sikap lagi bahwa kita berada bersama rakyat di bawah panji-panji gerakan reformasi di korupsi dan mosi tidak percaya. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya kembalikan ke Kang Yogi. Baik, terima kasih Bung Merah. Rasanya saya pengen cepat saja karena ada waktu juga menjelang Jumatan. Saya persilakan Mbak Rahma berikutnya. Ya, terima kasih Yogi. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini adalah PPT saya, tapi ini sederhana saja. Semuanya tadi sudah lengkap sekali disampaikan oleh teman-teman. Termasuk juga produk-produk oligarki yang sudah disebutkan Merah. Saya coba untuk mengidentifikasi, tapi mungkin kalau ada teman-teman mengingat satu undang-undang yang belum masuk, mungkin bisa digabungkan di sini. Jadi saya menganggap bahwa upaya-upaya untuk merebut ruang hidup rakyat itu sudah dilakukan jauh beberapa tahun yang lalu, gitu. Ada PPOSS yang itu memungkinkan AMDAL dikeluarkan tanpa izin lingkungan. Kemudian juga dimulai dengan revisi UU KPK. Kemudian ada RUU Pertanahan yang kemudian di-drop karena seluruh substansinya masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian gongnya itu adalah Omnibus Law, Undang-Undang Minerba juga disahkan sebelumnya. Proyek strategis nasional yang di beberapa daerah sudah menimbulkan dampak lingkungan, kerusakan lingkungan, dan juga perampasan tanah kepada perampasan tanah masyarakat dan masyarakat adat, dan juga Perpres tentang percepatan proyek strategis nasional Ibu Kota Baru, dan kemudian revisi Undang-Undang MK yang digunakan sebagai persiapan sebetulnya untuk menerima orang-orang yang salah satu diantaranya ya mengajukan judicial review untuk Omnibus Law. Nah, saya mengutip Pak Haryadi ya, bagaimana seluruh produk-produk oligarki itu kini di titik itu banyak wilayah yang tampak sudah terlampaui dan berbagai bencana sebagai akibatnya sudah menjadi konsekuensi logis yang harus diterima. Jadi masyarakat ini dianggap sebagai korban, penderita
yang dia tidak tahu apa-apa, tapi dia harus menerima akibatnya. Nah, ini flyer yang dibuat oleh Bersihkan Indonesia yang saya tampilkan kembali. Dan ini sebetulnya bencana yang sangat-sangat besar karena hanya dalam waktu 23 hari 1,9 juta jiwa mengungsi dan terdampak kerusakan ekologis hanya di bulan Januari. Dan kemudian 197 bencana, 144 korban meninggal, banyak sekali korbannya, dan banjir mendominasi dengan 134 kejadian, disusul longsor 31 dan puting beliung 24 kejadian. 2.700 orang mengalami luka-luka, 9 hilang, dan akibatnya khusus di Kalsel ini yang terparah ya, sejak 2006 dengan 11 kabupaten kota yang terdampak. Begitu, bahkan ditaksir kerugiannya 1 triliun lebih begitu, akibat kerusakan infrastruktur dan juga kerugian material. Nah, teman-teman bahkan menghitung bahwa nilai kerugian ini setara dengan 1/3 pendapatan asli daerah Kalsel 2019 yang habis dalam sepekan. Kemudian saya juga mengutip ya, karena Presiden dan juga mungkin jajarannya bilang bahwa ini soal curah hujan ya. Padahal menurut Pak Darto, guru besar dari manajemen lingkungan Universitas Diponegoro, dia bilang bahwa tingginya curah hujan itu menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Kalsel. Namun aliran air yang terakumulasi menjadi banjir itu dipicu oleh penurunan daya serap permukaan tanah. Penurunan daya serap permukaan tanah itu disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Nah, meskipun curah hujan tinggi, banjir tidak akan separah sekarang jika tutupan hutan di Kalsel masih luas. Sebab salah satu fungsi hutan adalah sebagai pengatur tata air, sehingga sebagian air hujan yang turun akan terserap ke dalam tanah. Nah, ini profesor yang bilang, sehingga juga bisa dijadikan bahan begitu ya oleh pemerintah bahwa mereka itu keliru dalam menganalisis. Ini juga analisis 8 lembaga pemerintah juga. Jadi di laporan resminya 8 menganalisa perubahan tutupan di Das Barito selama 10 tahun, 2010 sampai 2020 itu ada penurunan luas hutan primer, sekunder, sawah, semak belukar sebagai berikut ya. Ada ribuan ini yang luas primer 13.000, hutan sekunder 116, luas sawah 146.000, semak belukar 47 dan area perkebunan 219.000. Ini juga tidak mungkin dibantah oleh pemerintah karena ini yang bilang lembaga mereka sendiri. Kita lihat ini tadi yang sudah disampaikan Ari itu sudah lengkap banget, lengkap dengan petanya deforestasi dari tahun ke tahun. Tapi di sini juga sudah bisa dilihat ya bagaimana dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu perubahannya benar-benar luar biasa. Dan BMKG pada bulan Oktober 2010 itu sudah memprediksi 2020 bahwa cuaca ini akan ekstrim dan puncak musim hujan di Januari-Februari 2021. Tapi ketika ada prediksi dari BMKG, kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah tidak mengantisipasi. Faktor alam memang tidak dapat dihindarkan, tapi sebetulnya bisa diantisipasi. Nah, ini tidak diantisipasi. Nah, faktor alam tidak dapat dijadikan pembelaan ya jika perubahan cuaca ini sudah dapat diprediksi begitu. Dan juga jika telah terjadi alih fungsi terhadap ekosistem gitu. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh teman-teman tadi, bagaimana luasnya ladang bisnis pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan, khususnya batu bara dan kelapa sawit, dan di mana Kalsel juga termasuk penghasil batu bara dan kelapa sawit yang terbesar di Indonesia. Ini memang situasi sudah lama, sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi mengapa tidak ditinjau ulang oleh pemerintah? Mengapa ini dibiarkan? Nah, bentuk-bentuk pembiaran terhadap kerusakan lingkungan yang berakibat pada kematian rakyat itu adalah jelas pelanggaran hak hidup, hak untuk menjaga kehidupan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini saya kutipkan data dari Auriga ya, kita lihat di sini. Ini yang merah-merah ini pelepasan kawasan hutan, kemudian yang hijau itu luasan hutan alam tahun 2018 yang semakin lama semakin menyusut. Kemudian Sumatera, Kalimantan, dan Papua itu adalah dengan pelepasan kawasan hutan paling besar ya.
kawasan hutan yang dilepas ini bisa dilihat di sini 2.245.000 sekian, sehingga dia menyumbang 31% dari total pelepasan, dan terakhir adalah Papua. Kemudian seperti tadi disampaikan Merah ya, bahwa Menteri itu KLHK bilang bahwa itu kan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, SK-SK izin dan lain-lain, pelepasan kawasan hutan. Iya memang, tapi kan Menteri KLHK juga berkontribusi terhadap pelepasan kawasan hutan. Ini banyak juga loh. Jadi separuhnya dari punyanya Zulkifli Hasan ya di sini, karena 1.700.000 di sini 600.000. Nah sudah tahu menteri yang sebelumnya ini bermasalah dengan melakukan pelepasan, kenapa KLHK yang baru ini juga malah berkontribusi tambah menambah kerusakan lingkungan. Nah mereka juga salah satu aktor di balik bencana-bencana ekologis, bencana banjir yang dialami oleh masyarakat. Ini juga dilihat ya bagaimana perusahaan-perusahaan yang mendapatkan ratusan ribu hektar dari pelepasan kawasan hutan. Ini 3 terbawah bisa lihat ya, ada Agrolestari, Minama, Sinarmas begitu. Dan tidak pernah direview. Dan mereka terus-menerus melakukan kekerasan ya, baik terhadap warga maupun kerusakan lingkungan. Nah, kalau kita lihat, kita kembali bahwa hak setiap orang itu sudah dijamin dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Seharusnya pemerintah itu kembali ke sini untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya. Nah, tadi saya lihat ada yang bertanya di chat ya soal bagaimana penegakan hukum sekarang ini. Memang beberapa perusahaan pernah ya digugat oleh KLHK begitu, tapi tidak semuanya juga sukses begitu. Dan ini beberapa kasus yang belum dieksekusi sampai sekarang, meskipun mereka harus membayar ganti rugi miliaran bahkan triliunan begitu. Dan ada juga yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, jumlahnya banyak tapi belum ada kabar. Tapi ini juga tidak menjadikan pemerintah kemudian malas melakukan penegakan hukum begitu. Justru kriminalisasi diterima oleh masyarakat miskin yang dianggap merusak hutan, seperti mereka yang masuk ke hutan mengambil 1-2 batang pohon untuk kayu bakar, itu hukumannya banyak, dihukum dengan Undang-Undang P3H. Juga masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap beberapa tambang semen dan juga tambang pasir, itu langsung dihukum. Begitu. Nah, sehingga saya berkesimpulan begini. Yang pertama, pemerintah itu sebenarnya sudah memahami penyebab banjir dan juga bencana ekologis ya, tapi mencoba lepas tangan bahwa itu bukan kesalahannya. Benar sekali tadi Merah bilang gitu. Kemudian yang kedua, pemerintah khususnya KLHK berkontribusi meneruskan terjadinya bencana ekologis karena izin-izin yang dikeluarkan dan pembiaran perusakan lingkungan. Ini juga sekaligus pelanggaran HAM. Kemudian banjir di Kalsel dan beberapa lokasi itu disebabkan karena deforestasi kawasan hutan karena obral izin yang menyebabkan tidak terpenuhinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian tidak ada penegakan hukum bagi para korporasi perusak hutan dan juga bencana ekologis sehingga terus berulang. Kemudian izin-izin yang sudah keluar untuk korporasi yang menyebabkan banjir itu harus segera ditinjau ulang, melakukan penegakan hukum administrasi baik dengan pencabutan izin, penegakan hukum pidana maupun perdata. Nah, tadi saya juga setuju dengan Merah karena saya tidak menggunakan rekomendasi, akhirnya saya menggunakan kata seruan untuk pemerintah segera melakukan peninjauan ulang terhadap korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kemudian melakukan penegakan hukum, melakukan penundaan seluruh izin untuk semua kegiatan ekstraktif, dan kemudian melakukan pemulihan hutan dan lahan bagi kelestarian Das Barito dan wilayah-wilayah lain yang terkena bencana ekologis. Dan sesegera mungkin yang nomor 5 adalah pemerintah perlu mengagendakan penyelamatan lingkungan hidup besar-besaran
dengan melihat besarnya wilayah yang terkena bencana ekologis pada awal tahun ini. Demikian, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Berikutnya saya ingin melihat ke Q&A. Beberapa sudah dijawab sama Mbak Yaya, tapi mungkin teman-teman di YouTube juga perlu mendengar. Pertama dari Alpin Pranata, di Kalimantan industri ekstraktif sudah sangat masif dan menjadi penyebab deforestasi yang terjadi. Nah, sebenarnya ini juga di dilema, di mana ada beberapa masyarakat yang menggantungkan hidupnya lewat industri ini, seperti sawit dan pertambangan. Sikap kita sebagai pegiat lingkungan dan pemerintah melihatnya harus seperti apa? Karena kita juga tidak bisa tutup mata tentang mereka yang hidup dari usaha tersebut. Itu Bung Ari juga sudah menjawab, tapi nanti mohon disampaikan lagi. Yang kedua, nama saya Ferry Ilyasa, saya seorang mahasiswa Pascasarjana UNJ S2 PKLH. Seperti yang kita tahu bahwa adanya perubahan-perubahan regulasi dalam bidang lingkungan hidup, seperti revisi Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Cipta Kerja, jika dilihat dari segi regulasi tersebut, bahwa secara tidak langsung mengatakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia ini masih dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi pada faktanya, kondisi LH di Indonesia sudah sangat buruk dan mengkhawatirkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Walhi dan aktivis-aktivis lingkungan lainnya dalam masalah ini? Apakah dalam membuat ataupun merevisi regulasi yang ada ini tidak ada kajian lingkungan strategis? Nah, itu yang dari Q&A, kemudian ada beberapa di chat. Di chat sebagian sudah menjawab juga. Pertama dari Santi Dewi, dengan banyaknya area hutan yang disulap untuk lahan pertambangan dan kebun sawit di Kalimantan, khususnya Kalsel, apakah kandidat ibu kota baru di Penajam Pasar Utara Kaltim masih ideal untuk dihuni? Karena Kaltim juga rentan bencana seperti banjir. Mungkin ini nanti Bung Merah bisa menjelas. Yang kedua, apakah ada data dari teman-teman masyarakat sipil mengenai perusahaan yang dihukum karena tak menjaga tata kelola lingkungan usai diberi izin penggunaan hutan? Itu tadi sebagian disampaikan juga oleh Mbak Rahma sebenarnya. Kemudian dari Willy Numbai, menurut Mbak Yaya, apakah bisa dilakukan upaya atau langkah hukum berupa gugatan, class action ataupun CLS atau lainnya oleh warga yang alami musibah banjir di Kalsel? Untuk Bang Merah Johansah, apakah ada upaya hukum oleh Jatam kaitannya dengan dugaan korupsi di sektor pertambangan? Terus masih dari Willy Numbai, kawan-kawan mahasiswa sedang advokasi penolakan tambang Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Apakah Jatam, Walhi bisa mensupport gerakan ini, misalnya sharing informasi, diskusi online internal, dan kampanye media? Itu terus kemudian dari Oke, nah itu beberapa pertanyaan yang sudah ada saya rangkum baik dari Q&A ataupun dari kolom chat. Saya rasa karena waktu pendek, saya persilahkan kepada narasumber untuk menjawab satu pukul aja gitu secara keseluruhan, sekaligus kemudian mungkin closing statement. Karena waktu kita pendek, masing-masing narasumber saya kasih waktu 7 menit. Terus kemudian untuk rekan-rekan yang hadir di Zoom webinar ini, nanti insya Allah setelah narasumber mengirimkan PPT-nya ke panitia, panitia akan mendistribusikannya melalui email kawan-kawan. Baik, pertama saya beri kesempatan ke Mbak Yaya. Silakan Mbak Yaya, 7 menit. Ya, terima kasih Kang Yogi, terima kasih teman-teman. Jadi untuk yang dilematis tadi ya sebenarnya itu memang harus kita perhatikan. Tapi sebelum kita mengarah kepada model ekonomi yang baru gitu ya, dan itu memungkinkan sebenarnya kita beralih dari jenis industri ekstraktif, ekonomi ekstraktif kepada yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, itu mungkin sekali. Karena sebenarnya dulunya juga masyarakat di Kalimantan kan tidak banyak juga yang melakukan pertambangan dan membuka hutan ya, itu membuka hutan secara besar-besaran dan monokultur, karena itu bukan budayanya masyarakat di Kalimantan. Nah, tapi sebelum itu harus ada prasyarat utama
yaitu harus ada pengakuan dari pemerintah, dari negara bahwa memang model pembangunan saat ini itu salah. Gitu. Kalau pemerintah masih membenarkan terus apa yang mereka lakukan saat ini, nggak akan bisa itu berjalan yang namanya transformasi. Dan semuanya itu hanya akan menjadi jargon-jargon ya, green economy lah, dan lain-lain itu. Nah, sebenarnya syarat pertamanya itu sudah pernah diakui sama negara ini di tahun 2001 ya. Ada TAP MPR, Ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 itu tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Harus berangkat dari situ dulu. Karena itu tadi yang saya sebutkan di awal bahwa akar masalah dari kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain ini adalah ketimpangan, ketidakadilan struktur penguasaan agraria dan sumber daya alam. Jadi itu dulu yang diselesaikan. Baru kemudian kita melihat model ekonomi alternatif seperti apa dan bagaimana transisi menuju ke sana. Di beberapa negara seperti di Amerika Serikat misalnya itu sudah dilakukan model-model transisi tersebut, di mana kelompok buruh juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok lingkungan dan petani itu menyusun peta jalan untuk mereka bagaimana beralih dari industri kotor menuju industri yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan. Nah, ini sebenarnya juga bisa ya kita lakukan, apalagi kemudian kalau kita lihat industri batu bara terutama itu sebenarnya industri yang sudah tergolong sunset gitu, mau redup di seluruh dunia itu udah nggak ada lagi yang mau pakai. Jadi harus dimulai dari sekarang bicara tentang transisi tadi. Lalu yang kedua soal kajian lingkungan hidup, ya itu tadi ya, sebenarnya secara normatif sudah ada aturan-aturan itu, tapi kan implementasinya nggak pernah jalan. Nah jadi ini sebenarnya harus bukan hanya jadi kewajibannya aktivis lingkungan, tapi ini harus sebenarnya jadi kewajiban kita semua sebagai warga negara gitu. Kita harus mengeksersis hak-hak kita sebagai warga negara seperti tadi disampaikan sama Mbak Rahma ya, ada hak konstitusi, itu yang harus kita tuntut gitu, karena institusi negara, pemerintah itu dibentuk untuk menjalankan kewajiban konstitusinya. Itu yang harus kita tuntut bersama, karena bencana alam ini nggak pandang bulu gitu, semuanya kena, dan mereka para oligarki itu yang akan paling aman karena mereka punya uang gitu. Kalau ada bencana di sini mereka bisa pindah kemana gitu, bisa pindah ke luar negeri gitu ya. Bahkan sekarang Elon Musk itu udah mau bikin perumahan gitu atau tempat habitat manusia di planet Mars gitu. Orang-orang super kaya bisa ke sana kalau bumi ini rusak gitu. Orang miskin mau pindah kemana coba gitu, mereka nggak punya resource untuk itu. Nah, terus yang lain itu tadi untuk hak gugat ya, itu sangat bisa gitu. Nanti kalau mau mungkin LBH bisa jadi kuasa hukumnya untuk menggugat gitu. Jadi warga negara sangat bisa menggugat pemerintah, bisa citizen lawsuit itu meminta perubahan kebijakan, atau melalui class action perdata minta ganti kerugian gitu. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh warga negara karena menderita dampak-dampak bencana tersebut, minta ganti rugi kepada pemerintah maupun kepada perusahaan. Itu saya pikir untuk yang Kalimantan, kayaknya itu si Merah ya bisa menjawab. Terima kasih Kang Yogi. Baik, terima kasih Mbak Yaya. Sekarang saya ke Bung Ari, tapi Bung Ari ini ada tambahan pertanyaan ini dari YouTube. Apakah ada rencana Bang Ari Rompas dan kawan-kawan ajukan gugatan seperti kasus Karhutla 2015? Itu pertanyaannya. Terus tadi itu, bagaimana tanggapan narasumber terhadap teknologi ramah lingkungan bisa mengambil peranan dalam menjadi alternatif pilihan dalam menjaga tantangan tersebut? Ini tantangannya berkaitan dengan dengan pembangunan berkelanjutan. Silakan waktunya Bung Ari. Ya, makasih Kang Yogi atas waktunya. Saya langsung aja. Yang pertama soal model pembangunan ya, karena sebenarnya kita dihadap-hadapkan pada suatu krisis di depan mata, yaitu krisis COVID-19 yang itu menghajar seluruh dunia, dan itu langsung berimplikasi terhadap perekonomian juga. Ini berasal dari model-model pembangunan yang memang tidak ramah pada sumber daya alam. Karena kita ketahui bahwa COVID ini juga berasal dari praktek-praktek ekonomi dan industri yang
merusak alam. Nah, di tengah situasi yang ini juga kita dihadapkan pada krisis iklim yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Memang kita dihadapkan pada resiko terkait dengan bencana yang semakin meningkat. Bumi kita cuma satu, itu adalah rumah kita. Kalau itu dirusak bersama-sama, itu tentu akan berimplikasi bagi seluruh umat manusia. Jadi model-model pembangunan ekstraktif ini itu tidak berkelanjutan. Jadi kalau dikaitkan dengan dilema, ada masyarakat yang sudah bergantung di dalam bisnis-bisnis ekstraktif ini, saya kira itu dalam jangka pendek iya, tapi dalam jangka panjang itu tidak berkelanjutan. Sehingga kita membutuhkan satu perubahan secara radikal terkait dengan sistem-sistem yang usang, yang kemudian tidak berkelanjutan ini mengganti sistem yang memang lebih berkelanjutan. Salah satunya sebenarnya bisa merubah pembangunan atau model-model pembangunan yang ramah lingkungan ya, karena memang World Economic Forum sendiri sudah menyebutkan bahwa model pembangunan yang berbasis pada yang saat ini itu resiko terhadap lingkungan itu menjadi sangat tinggi. Jadi tidak akan pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terjadi karena kerusakan lingkungan. Karena kalau faktanya misalnya di Kalimantan Selatan, kerugian yang dialami itu begitu besar ya, dan semua orang terdampak. Tapi yang tidak terdampak sesungguhnya karena mereka punya akses itu adalah oligarki tadi. Sehingga butuh perubahan yang secara radikal yang memang sudah harus dilakukan dalam situasi krisis di depan mata ini. Yang kedua mungkin juga soal kebijakan ya, ada juga soal kebijakan yang berkaitan dengan yang juga disahkan di depan mata, yang itu sangat berkaitan dengan bencana, berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup ke depan terkait dengan Omnibus Law. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan di tengah pandemi, ada banyak sekali pasal-pasal perlindungan lingkungan hidup yang dihilangkan. Salah satu contohnya sebenarnya 30% dari daerah aliran sungai itu dihilangkan. Nah, ini sangat nyata sekali dengan apa yang terjadi di Kalimantan Selatan. Beberapa das itu sudah kurang dari 30%. Nah, itu yang kemudian melihat bahwa betapa pentingnya sebenarnya batas maksimum 30% itu. Tapi demi kepentingan oligarki, kemudian mereka merubah itu. Itu untuk apa? Ya karena untuk mempermudah izin-izin yang dikeluarkan. Begitu juga dengan Undang-Undang Minerba yang kemudian disahkan di tengah pandemi, itu juga akan memperparah kerusakan lingkungan karena dengan dihilangkannya sampai royalti 0%, itu akan meningkatkan produktivitas produksi batu bara, dan banyak di Kalimantan Selatan, terutama di Kalimantan lainnya, itu akan mengeksploitasi lebih besar lagi. Selain itu juga itu akan meningkatkan penggunaan batu bara untuk terhadap energi kotor yang itu akan berimplikasi kepada perubahan iklim. Jadi ini siklus ya. Jadi memang bagaimana negara ini telah dikuasai atau secara efektif dibajak oleh kepentingan-kepentingan oligarki. Jadi itu ada di depan mata dan memang kita harus melawan sama-sama terkait dengan itu karena itu tantangannya ke depan kalau kita tidak terus berdiri melawan terhadap itu kerusakan lingkungan itu akan semakin meningkat. Pertanyaan selanjutnya soal gugatan ya. Saya pikir ini menjadi sangat penting karena tadi yang saya sampaikan bahwa citizen lawsuit ini menjadi salah satu cara yang walaupun kami sudah menang dan hari ini saya baru dapat Presiden akan melakukan PK terhadap putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Sesungguhnya itu menunjukkan bahwa pemerintah ini memiliki andil yang sangat besar terkait dengan kejadian bencana di Kalimantan Selatan, karena proses-proses dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh undang-undang itu tidak dijalankan. Nah, itu termasuk juga bagaimana statementnya Presiden terkait dengan ini hanya menyalahkan curah hujan. Nah, begitu juga dokumen PK yang kami terima, sesungguhnya dia menyalahkan karena
terjadi El Nino waktu kejadian kebakaran tahun 2015. Lagi-lagi ini akan hanya menyalahkan cuaca, tapi tidak berusaha memperbaiki kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan terjadinya bencana. Ini yang memang menurut saya sangat menjadi peluang, dan saya dengar kawan-kawan akan memulai proses itu, dan tentu proses-proses legislasi, proses-proses legal action ini juga tidak akan berhasil kalau memang keputusan-keputusan ini tidak dijalankan. Tapi kita perlu mencoba dengan hal-hal seperti itu, karena negara kita negara hukum. Kita coba tunjukkan bahwa hukum ini berlaku walaupun kita ketahui bahwa oligarki memang sudah menguasai negara ini. Terkait dengan teknologi-teknologi tadi, tentu ya tadi berkaitan dengan banyak sekali model-model yang berkelanjutan yang bisa kita lakukan, termasuk misalnya beralihnya kita kepada model-model ekonomi yang tidak merusak alam, juga energi yang berasal dari energi yang terbarukan. Itu juga akan menjadi industri baru kalau kemudian skema pembangunannya seperti itu. Karena saat ini kan industri ekstraktif ini masih sangat menguntungkan, pihak-pihak oligarki masih tetap mendapatkan keuntungan dari itu, sehingga mereka tidak mau merubah. Tapi ada perlu satu skema yang lebih kuat, tentu dari desakan-desakan dari publik, memaksa pemerintah, termasuk juga politisi dan juga korporasi untuk merubah model-model berbasiskan teknologi yang berkelanjutan. Saya kira itu tentu tantangan ada banyak di depan mata kita, tapi saya yakin kalau kita semakin kuat mendesak, suara-suara kita ini akan menjadi gelombang yang besar, sehingga kita bisa mengalahkan para perusak lingkungan, para oligarki yang selama ini terus mendapatkan keuntungan. Itu kira-kira Bang Yogi dari saya. Terima kasih Bung Rompas. Sudah di depan mata, publik seharusnya bisa berpartisipasi untuk merubah situasi ini. Bung Merah, silakan Bung Merah. Terima kasih Kang Yogi. Ada beberapa poin. Poin pertama soal ibu kota negara ya, ibu kota baru kan ya. Jadi baru saja dini hari tadi, Berau, salah satu kabupaten di Kalimantan Timur, itu dilaporkan terdampak gempa bumi 4,1 skala Richter. Diduga epicentrumnya itu ada di Sesar Mangkalihat. Jadi kenapa informasi ini saya sampaikan? Saya ingin ngomong ya betul tadi bahwa selama ini klaim dan label-label yang dipakai oleh pemerintah setidaknya dalam 1,5 tahun terakhir yang menyatakan bahwa Kalimantan itu bebas dari bencana kan, itu terbantahkan gitu. Bahkan barusan dini hari tadi 4,1. Walaupun itu di perairan lah ya. Tapi itu menyatakan bahwa itu masih ada. Nah, yang kedua adalah masalah ibu kota baru ini adalah juga bukan hanya sekedar soal layak huni seperti pertanyaan itu, tapi jauh lebih dari itu semua juga termasuk soal pengambilan keputusannya yang sepihak dan sangat sentralistik gitu ya. Atau dalam bahasanya Kang Yogi itu infrastruktur demokrasinya, ya kan? Infrastruktur pengambilan keputusan itu masih sangat dimonopoli oleh elit gitu. Rakyat tidak pernah tahu, tidak pernah diajak bicara berunding penetapan rencana ibu kota baru di Kalimantan bagian timur ini. Rakyat Kalimantan juga nggak diajak bicara gitu. Nah itu sehingga mikirnya cuma infrastruktur ekonomi, infrastruktur demokrasi dilupain. Nah
Nah, kemudian infrastruktur lingkungan itu juga apalagi gitu ya, karena Kalimantan ini dia bukan pulau yang berdiri sendiri, dia bagian dari ekosistem juga kan. Jadi kalau kita bicara soal Kalimantan, dia fungsinya sebagai jantung karena hutan-hutan tropis, hutan hujan tropis di Kalimantan itu membawa manfaat, membawa dampak tidak hanya bagi Kalimantan, tapi bagi pulau-pulau lain gitu, bahkan lebih luas lagi. Dunia menyatakan bahwa hutan Kalimantan itu begitu penting, sehingga infrastruktur lingkungan harusnya menjadi pertimbangan penting, bukan hanya dianggap selesai dengan dikeluarkannya KLHS dan izin lingkungan atau AMDAL, satu prosedur yang sangat kita tahu politis dan tidak menyelesaikan masalah di banyak tempat. Yang berikutnya jebakan ekstraktivisme. Jadi kalau Kalimantan betul-betul dijadikan ibu kota baru, itu pasti akan ada mobilisasi proyek. Materialnya dari mana? Dilaporkan batu gajah, kemudian pasirnya berasal dari Sulawesi Tengah, sebagian Sulawesi Selatan. Batu bara tetap akan dikeruk, karsnya dari hidung Kalimantan, dari utara Kalimantan dan seterusnya. Jadi ini akan menambah beban batas-batas ekologi yang selama ini udah terlampaui. Jadi kesimpulannya adalah ambisi ekonomi, ambisi investasi, ambisi ibu kota negara ini tidak punya batas, ya kan? Sementara lingkungan hidup ada batasnya. Itu yang disebut sebagai daya dukung, daya tampung. Kalau dia melebihi batasnya ya terjadi bencana kan? Itu udah pasti. Ini mengundang masalah itu. Sehingga menurut saya ibu kota negara ini sangat tidak relevan. Apalagi kalau dicek siapa yang memiliki lahan-lahan konsesi di atas 260 ribuan hektar itu didominasi oleh elit oligarki politik bisnis yang selama ini memang sudah punya bisnis dan konsesi tambang di situ. Jadi mereka yang dapat untung, rakyat nggak dapat apa-apa. Yang terjadi adalah konversi lahan besar-besaran. Dan itu berpengaruh ke seluruh wilayah Kalimantan yang lain juga. Jadi di situasi pandemi kayak begini harusnya prioritas ekonomi bukan ibu kota negara, tapi ada yang lain yang lebih penting, nyelamatin jaminan-jaminan kesehatannya masyarakat itu jauh lebih penting. Bahkan dalam diskursus tata ruang, banyak ahli tata ruang sekarang udah merombak cara berpikirnya pasca pandemi ini. Konsep urban, konsep pembangunan kota itu disesuaikan menjadi kota yang sehat. Sementara konsep ibu kota negara, master plan-nya sudah terlanjur dibuat dengan konsep yang sangat glamor, dengan kepentingan memfasilitasi elit gitu. Jadi ini ketinggalan zaman sudah justru konsep urban dan tata kota yang ditawarkan oleh IKN ini. Itu IKN. Yang kedua adalah soal korupsi tadi ya, yang berkaitan dengan Jatam, korupsi upaya-upayanya selama ini kita bersama masyarakat sipil, banyak teman-teman organisasi yang lain itu kan selalu terlibat dalam kerja-kerja KPK memang. KPK sebelumnya ya, semenjak KPK yang baru ini memang nggak pernah lagi diajak bicara gitu. Tapi sebelum-sebelumnya kita ada forum Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, laporan kasus-kasus korupsi kita bisa sampaikan. Sekarang pun kita masih menggunakan saluran-saluran itu. Walaupun dari beberapa laporan belum ditindaklanjuti, kayak laporan kita bersama teman-teman koalisi fraksi rakyat Sulawesi Selatan, Walhi dan lain-lain yang terkait dengan korupsi yang berkaitan dengan izin tambang di Sulsel kan, yang dimiliki oleh tim sukses Gubernur Sulsel. Itu dilaporkan ke KPK, sampai sekarang juga belum di follow up gitu. Tapi itu tidak menghentikan langkah kita untuk terus mendorong pemberantasan korupsi di sektor pertambangan ini. Gugatan informasi tadi saya sudah laporkan juga. Kita juga melakukan gugatan informasi karena korupsi itu dimulai dari korupsi data dulu, ya kan? Datanya dulu ditutup, baru sebenarnya ada yang disembunyikan. Itu korupsi. Terus yang ketiga, terakhir soal Papua ya, blok Wabu ya di Intan Jaya Papua. Tentu saja nampaknya itu ajakan untuk kolaborasi. Tentu saja, ayo kita kolaborasi, bahkan tidak hanya dengan Jatam dan Wali. Di sini ada teman-teman YLBHI, ada teman Greenpeace, ada teman-teman yang lain di dalam FRI, bahkan lebih luas lagi. Teman-teman yang di luar pun bisa diajak kolaborasi. Kami siap aja. Sama-sama kita diskusi online boleh,
kita komunikasi soal masalah tambang di Papua ini, karena memang ekspansinya sekarang ke arah sana ya. Batu bara juga kayaknya ekspansinya ke Papua sama Papua Barat, sebagian masih eksplorasi tapi akan naik menjadi operasi produksi. Nah, itu 3 yang berkaitan dengan yang pertanyaan yang diajukan dengan saya. Terima kasih, Kang Yogi. Baik, terima kasih Bung Merah. Terakhir silakan Mbak Rahma. Ya, saya sedikit saja ya. Jadi yang pertanyaan pertama tadi soal perusahaan-perusahaan yang dihukum itu banyak yang sudah diberikan izin, kemudian melanggar izin dan kemudian mendapat putusan pengadilan banyak. Tapi kami juga sedang mendata ya supaya rapi mana yang pidana, perdata dan juga PT UN. Tadi yang saya sebutkan di presentasi tadi hanya beberapa yang belum ditindaklanjuti pasca eksekusi, pasca putusan pengadilan. Kemudian apakah upaya hukum itu perlu dilakukan? Ya pasti kita punya hak untuk menggugat ya. Ada banyak, ada citizen lawsuit, ada class action dan lain-lain begitu. Tapi begini, ini kan seolah-olah ya kalau kamu mau gugat, saya pemerintah bilang begini ya, kalau kamu mau gugat ya silakan gugat aja kerusakan lingkungan begitu. Jadi mereka yang bangun Omnibus Law itu kan mereka yang bikin, kita suruh gugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, padahal kesalahan ada pada mereka. Kenapa nggak kita dorong mereka saja untuk melakukan penegakan hukum? Ada ranah administrasi yang saya sebutkan tadi untuk pencabutan izin HTI, kemudian HGU yang ditutup dan kemudian bisa dibatalkan. Tidak sulit sebetulnya, karena kan di UU PA dan aturan-aturan di bawahnya juga undang-undang lingkungan itu ada syarat-syarat ya bagaimana ini izin bisa dicabut begitu kan kalau ada cacat di dalam proses penerbitannya dan lain-lain. Itu hanya soal kemauan saja bagi pemerintah untuk mau nggak melakukan penegakan hukum itu. Begitu. Juga laporan-laporan pidana yang jarang sekali dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu soal 70% ya. Jadi tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa 70% kawasan hutan di Kalteng itu sudah beralih fungsi. Nah, ini kan sebagian besar hasil rampasan ya dari masyarakat adat, kemudian masyarakat petani yang kemudian juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, akar konflik ini saya setuju dengan Mbak Yaya tadi harus diselesaikan. Kalau mereka memang sudah menguasai dengan cacat prosedur seperti itu, ya itu harus review, ditinjau ulang, bukan dengan cara meminta masyarakat untuk menggugat via pengadilan. Kemudian dengan berlakunya Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba juga PSN itu tentu akan lebih mengancam bagi masyarakat ya, karena adanya pemangkasan banyak prosedur untuk korporasi sehingga investasi akan masuk lebih mudah begitu. Tapi ini juga tidak bisa masyarakat menyerah dengan situasi seperti ini. Tetap harus ada hal-hal yang bisa dilakukan ya untuk melakukan perlawanan ya. Di lapangan pasti juga akan muncul perlawanan-perlawanan yang lebih sengit untuk merespon undang-undang ini. Kemudian di blok Wabu tadi pertanyaan dari teman-teman, di sana ada LBH Jayapura yang juga bekerjasama dengan teman-teman jaringan di Jayapura. Itu sudah rilis ya konferensi pers tentang blok Wabu dan mungkin bersama dengan teman-teman yang di sini bisa lebih lanjut melakukan advokasi terhadap blok Wabu karena saat ini sedang dilakukan ya advokasi soal itu. Itu aja Yogi, terima kasih. Baik, terima kasih semua panelis. Mohon maaf pada peserta jika ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena hari ini hari Jumat, waktunya sangat pendek sekali. Mohon maaf, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lebih panjang berdiskusi karena saya yakin banyak sekali yang ingin didiskusikan. Nah, saya tidak ingin menyimpulkan, semua silakan disimpulkan oleh kawan-kawan sekalian, tetapi paling tidak marilah kita untuk melepaskan segala mitos tentang bencana. Tadi sudah disampaikan oleh semua narasumber, bencana itu juga adalah bencana izin, bencana itu karena juga perubahan iklim yang diakibatkan oleh tata kelola sumber daya alam yang buruk. Mbak Yaya terima kasih, Bung Ari Rompas terima kasih, Bung Merah terima kasih, Mbak Rahma terima kasih. Kepada teman-teman sekalian, nanti PPT dari narasumber, insya Allah kami kirim semua melalui email.
karena emailnya sudah terregister ketika teman-teman mendaftar untuk menjadi peserta webinar ini. Saya kembalikan ke admin, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Ya, Terima ya. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sip. Hah? Foto-foto. Boleh. Thank you semuanya. Terima kasih. Yuk. Atas.